Basnya kebesaran itu Pak. Bismillah. Bismillah. Basnya naikin sedikit. Bismillah. 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 Subhanallah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya mohon pada seluruh jemaah yang ada di sini, sudahlah kiranya untuk tidak ngobrol, tidak berbicara, tidak berbisik-bisik. Jadi kita fokus lagi supaya apa yang disampaikan nanti manfaat, bisa kita ambil saripati daripada yang disampaikan. Itu yang pertama. Kedua, niat duduk dalam majelis karena Allah. Duduk dalam majelis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti yang disampaikan itu bisa merubah kepribadian kita sesuai tema. Temanya penerapan pendidikan religi pada era globalisasi. Artinya di dalam kehidupan yang penuh dengan kecanggihan, di situ kita bersaing dengan agama kita, kita amalkan ikut sesuatu yang sudah sangat maju dan modern. Setuju? Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Sudah disegel aja, jangan diotak-atik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
قال النبي من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي رواية ثانية من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وفي رواية أخرى 100 أجر شهيد أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي محمد. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita sama-sama bersyukur atas limpahan nikmat, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu, yang mana pada siang hari ini di hari Ahad yang penuh dengan keberkahan, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala pandang dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan ridhonya, sehingga kita ke depan tambah banyak bekal untuk menghadapnya. Amin ya mujib as-sa'ilin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang telah membawa manusia daripada alam kehidupan sebelumnya, yaitu dibawa ke dalam agama yang diridhoi, inna dina indallahil Islam. Mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam senantiasa nantinya mencurahkan syafaatnya kepada umatnya kita semua yang ada di tempat ini. Amin ya mujib as-sa'ilin, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Yang kami muliakan para alim, para ulama, di sini ada guru ulum, Guru Mahmuji, yang beliau senantiasa suaranya menggema di mana-mana, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan beliau bersama putranya oleh Allah senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa diberikan keberkahan, senantiasa diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan dipanjangkan umurnya, keturunannya menjadi keturunan saleh dan saleha. Amin ya mujib as-sa'ilin. Yang kedua, guru ulun, sambatannya agak aneh sama yang lain. Beliau ini Muslim Lili, guru ulun yang suaranya tadi sudah dilantunkan, Masya Allah. Langsung malaikat turun semua tatkala beliau melantunkan sholawat dengan suara emasnya. Juga beliau senantiasa mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan, keturunan saleh dan salehah, dan diberikan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita beliau, mudah-mudahan istrinya ditambah satu lagi. Amin. Amin. Gak ada orang setuju nambah istri lagi. Dan alhamdulillah di sini juga ada pengundang kita, lupa namanya, Pak Sarpani Rabani, Masya Allah. Bapak Rabani juga Masya Allah, beliau semangat dengan senantiasa memperjuangkan bagaimana umat kumpul sehingga didatangkan kami dari Sampit. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah, sehat walafiat, berkah umurnya, berkah rezekinya, dijauhkan daripada segala penyakit, hambatan, ujian, cobaan, dan diberikan panjang umur dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujib as-sa'ilin. Dan juga tidak lupa dengan seluruh kerabat, pejabat masjid, pejabat perusahaan, mobil khusus abang saya Masya Allah juga ada di sini, Bapak Manajer, dan mudah-mudahan beliau senantiasa bersama kami dan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya diberikan taufik hidayah sehingga nanti masuk ke dalam surganya. Amin ya mujib as-sa'ilin. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan badannya selalu sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Didoain terus istrinya gak berani dia. Gimana selamat bergabung dengan kita, dan juga para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga rombongan Masya Allah yang di belakang.
manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan Allah menciptakan kita manusia adalah sebagaimana firman-Nya dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kita sebagai manusia, illa liya'budun. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke permukaan bumi ini? Adalah untuk berbakti, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Man huwa Allah? Siapakah itu Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Sang Maha Pencipta, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta angin, pencipta seluruh yang ada di permukaan bumi, di dalam bumi, di atas langit, dan juga yang ada di dalam suasana kehidupan, termasuk manusia, pepohonan, hewan yang lain, dan tumbuh-tumbuhan. Itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya sesuaikan dengan tema bahwasanya kita menerapkan bagaimana kehidupan kita dengan agama yang kita punya, dengan agama masing-masing yang kita anut. Maka insya Allah kalau kita mengamalkan agama siapapun mereka pasti mendapatkan kebahagiaan, kejayaan dunia, bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan ini adalah salah satu bulan yang mana menjadi kebanggaan bagi umat akhir zaman, termasuk kita ada sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada satu bulan yang dikenal kita bulan Rajab, yaitu bulan Isra dan Mi'raj. Perjalanan itu sangat aneh bin ajaib. Bagi kita umat Islam, pada hari ini ada orang yang tidak percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj tersebut, termasuk orang yang beragama Islam sekalian. Di dalamnya banyak mereka yang tidak yakin dengan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ulun kupas sedikit sebelum ke tema, supaya kita paham apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu yang mulia, kalau dianalisa dengan otak kita sebagai manusia tidak masuk akal. Kenapa? Saya dulu belajar di Kota Mekah 14 tahun. Saya itu pergi ke Palestina, pergi ke Yaman dengan menggunakan kendaraan mobil dengan kecepatan 120 paling sedikit, kadang sampai 180. Dikarenakan jalannya satu jalur itu 5 kendaraan bisa lewat. Jadi 10 jalur kanan kiri. Dan itu ada batas tengah, dan itu di sana ada tanda-tanda dan yang harus dipakai apabila jalur tepat 120 paling sedikit, paling rendah 160 paling cepat, dan itu bebas daripada kamera. Tapi kalau ada kamera sudah mendekati tikungan, mendekati perkotaan atau perkampungan, itu ada batas-batas daripada kecepatan. Dan itu saya pergi ke Yaman itu aja sebelum ke Palestina, itu perjalanan sehari semalam itu hanya bisa ditempuh 1000 kilo saja. Dan itu perjalanan sehari semalam. Kita cuma berhenti makan, berhenti sholat, terus melanjutkan perjalanan. Karena kami waktu belajar setiap hari libur, bulan libur, semacam sebentar lagi Ramadan libur, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 4 bulan libur dulu. Kalau sekarang hanya 2 bulan saja libur. Itu kami bisa gunakan ke Palestina, ke Mesir, ke Jordan, termasuk ke Dubai, ke Yaman. Kita
atas ini itu gak masuk akal. Tapi Rasulullah SAW terbukti sampai ke kota Yathrib, Madinah itu, terbukti ke kota Palestina, terbukti bahkan naik ke Sidratul Muntaha, langit as-sama'ul. Pertama naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke tujuh, sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW dikawali oleh malaikat Jibril menaiki tunggangan burak. Yang mana burak ini adalah burak yang tatkala mau diambil oleh malaikat Jibril, burak ini dalam keadaan sedih, menangis. Kenapa? Karena burak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam keadaan sedih. Baru dia akan bahagia tatkala tubuhnya ditunggangi oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung ini begitu ditunggangi oleh baginda Rasulullah langsung gemuk, langsung sehat dan seterusnya. Itulah keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita sebagai pecinta Nabi Muhammad tatkala dipanggil namanya, kita wajib berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejadian tersebut sungguh sangat ajib bin ajaib. Ajib bin ajaib. Rasulullah SAW bisa menaiki langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kehebatan Allah, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, kejayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai logika Bapak Ibu yang mulia, hari ini kita sebagai umat Islam banyak yang tidak yakin dengan Isra dan Mi'raj tersebut. Siapakah mereka yang tidak yakin itu? Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Maka dengarnya orang yang yakin dengan adanya Isra dan Mi'raj, mulai hari ini Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, saya mengajak subuh semua karyawan-karyawati sholat berjamaah di masjid. Setuju enggak sholat berjamaah di masjid? Alhamdulillah. Kenapa kau harus sholat di masjid? Karena itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus daripada kembalinya Isra dan Mi'raj tersebut, Rasulullah mendapatkan hadiah, yaitu hadiahnya adalah sholat 5 waktu tersebut Bapak Ibu yang mulia. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita akan masuk surga melalui hadiah ini. Kita akan masuk surga melalui hadiah ini, melalui hadiah sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan berjumpa dengannya, yaitu melalui proses yang sangat dahsyat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, burak tersebut yang bawa Rasulullah satu kali tipaian daripada sayapnya sejauh mata memandang. Coba bayangin, satu kali tipai sejauh mata memandang, tepatnya lebih cepat daripada jet, lebih cepat daripada pesawat jet. Bagaimana Rasulullah mampu di kala itu? Rasulullah ini oleh Allah Subhanahu wa taala diarungi oleh para malaikat-malaikat yang hebat, termasuk malaikat Jibril yang mempunyai sayap. Pada kala sayapnya itu dikibarkan, tertutuplah seluruh permukaan bumi. Coba bayangin, begitu besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka dengannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang untuk meyakini ulun buka sedikit. Kalau ulun cerita Nabi Muhammad agak fokus.
ikut pesat. Kalau semut itu nggak ada orang bawa, mustahil sampai di sana. Bagaimana dia jalannya semut? Kita tahu jalannya semut seperti apa tepatnya. Tapi tatkala semut itu ada yang bawa, pasti semut itu sampai ke Mekah dan dia bisa kembali lagi ke Indonesia. Lewat apa? Naik pesawat, dia hinggap di koper-koper jemaah umroh. Masuk akal ya? Masuk akal, Pak. Maka akal kita ini diberikan oleh Allah SWT agar berpikir, agar otak kita ini supaya tidak tumbuh kata si Rocky. Supaya otak kita ini nggak tumbuh. Ternyata semut itu bisa terbang dengan dibawa oleh satu orang hingga dalam kopernya, dia bisa juga kembali dalam keadaan 18 jam pulang pergi naik pesawat. Subhanallah. Manusia saja, kita saja bisa memberangkatkan semut dalam keadaan cepat yang beribu-ribu kilo apa itu dengan keadaan cepat, singkat, dan dia tidak sampai lapar. Dia tidak perlu makan dulu, tidak sampai lapar. Dia bisa kembali lagi ke negara Indonesia. Asalkan bahwa ada yang Rasulullah SAW yang memberangkatkan Allah, yang menciptakan langit, bumi, alam dan seterusnya, yang membawa ciptaannya, kekasihnya, para malaikat, yang membawa para malaikat. Malaikat Jibril ini satu langkahnya sejauh mata memandang. Tepatnya, coba bayangin, bagaimana dia bisa pergi dalam keadaan begitu cepat? Karena ada yang memberangkatkan. Siapa itu dia? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa sih ruh kita ini? Nafas kita ini seperti apa? Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dilihat. Nafas kita, ruh kita ini nggak bisa dilihat. Kira-kira kalau saya tanya, Bapak Ibu yakin nggak kalau kita ini ada ruhnya, ada nafasnya? Yakin? Bisa nampak nggak? Nggak nampak. Nggak langsung juga. Oke, kipas angin. Kita main di luar, main bapak sedikit. Angin. Kalau ada orang ditanya angin ada nggak? Ada nggak? Ada. Nampak nggak? Nggak. Terasa nggak? Itulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah nampak sampai kiamat pun angin itu seperti apa. Tapi tatkala dia didekatkan daun-daun, bergoyangnya. Inilah yang dinamakan keyakinan. Jadi kalau kita hidup sebagaimana tema yang ditulis, kita sebagai umat Rasulullah SAW, hamba Allah, maka rugi besar kalau kita tidak mengamalkan agama. Kenapa? Semuanya milik Allah. Rizki milik Allah, mata milik Allah, tangan milik Allah, kaki milik Allah, hati milik Allah, duit milik kita, apa milik perusahaan? Milik kita. Ada yang duit karena ada manusia. Hebat nggak ada manusia? Manfaat nggak duit? Nggak bakal manfaat. Nggak ada lagi orang sibuk dari duit kalau sudah nggak ada manusia. Kenapa kita harus cari duit? Karena kita cara belinya pakai duit. Kalau seandainya nanti pakai logam, nggak butuh lagi kita cari duit pakai logam. Semasa zaman jahiliyah dulu pakai logam aja, nggak ada duit kertas. Tapi pada hari ini yang paling berharga duit kertas. Maka dengannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanya pembukaan saja. Sekarang kembali kepada tema baru dimulai. Agar kita paham apa Isra Mi'raj itu, apa hasil daripada Isra Mi'raj itu, dan bagaimana kita mengambil ilmu daripada Isra Mi'raj itu. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu tadi minta setengah jam, cuman sama pendidinya suruh 1 jam setengah. Ini baru setengah jam, jadi kurang 1 jam lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang temanya menerapkan pendidikan religi pada generasi era globalisasi. Hidup hari ini global. Sampai otak kita
memikirkan bagaimana kemajuan zaman yang begitu besar, sehingga pada hari ini kita tergelincir ikut ke suasananya, ikut kepada zaman-zamannya. Kalau dahulu kita tidak ada kipas angin, tentram aja, enak aja kita, betul tidak? Enak. Kita pakai kipas angin tuh, kipas yang di goyang-goyang kayak dulu. Nggak ada. Tapi sekarang kalau mati listrik, semua kacau. Perusahaan nggak jalan, handphone nggak bisa aktif, terus gelap, pusing kita. Jadi ikut dengan zaman. Maka kalau ada zaman seperti itu, kita ikut. Juga sama ikutkan lampu, hidupkan listrik, hidupkan HP, hidupkan kipas. Jadi enak kita, enjoy. Tapi kalau kita sewaktu-waktu mati lampu, seminggu saja, kira-kira kita susah nggak? Susah nggak? Susah. Kalau kita mau masak tengah malam nggak bisa, susah. Mau ngaji nggak bisa, mau azan di masjid nggak bisa, susah. Itu cuma zaman sekarang. Zaman dulu enggak. Orang dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada handphone, enjoy. Mereka mau ke Mekah, naik kulit pohon kelapa terbang sampai. Ada zaman dulu itu orang pergi dengan menggunakan begendong, tutup matanya gendong ya, banyak nih terjadi. Gendong, nggak tahunya buka mata sudah di Mekah. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Kenapa enggak? Karena sekarang ikut zaman, ikut pesawat. Coba sekarang mau pergi ke Mekah nggak pakai pesawat, susah nggak? Susah. Saudara Nabi Muhammad. Maka dengannya kita ikut zaman. Kita sekarang mengamalkan agama, ikut zaman, gitu maksudnya. Ya, ikut zaman. Tapi agamanya jangan ikut zaman, pengamalannya aja. Ikut yang modern. Apa modern? Modern gimana? Ke masjid naik motor. Itu modern itu, bagus. Ya, ke Mekah ikut pesawat. Terus ada orang nggak datang ke masjid sholat berjamaah di telepon. Ini maksudnya diterapkan itu. Jadi diterapkan religinya. Kalau perlu religiusnya diterapkan. Nggak datang ke telepon oleh Pak Rabani, ditelepon karyawan tuh. Kalau nggak datang sholat Jumat, ditelepon. Bisa nggak kira-kira datang itu? Bisa nggak? Dengan artian suaminya ada ketulah, jalanannya ditarik. Jangan-jangan gimana kita mau ikut ini? Maka kalau menerapkan ini dengan religi ini, kita lebih enak sebenarnya, lebih bagus. Nggak perlu datangin kurbannya, ngajak sholat berjamaah. Betul tidak? Nggak perlu. Ayo kita terapkan. Saya setuju dengan temanya ini. Terapkan. Sekarang ini kuping kita ini nggak putih. Azan sudah. Ini ada speakernya, Pak. Kedengaran nggak kalau azan? Datang nggak ya? Malu dengan temanya nih. Malu. Ini temanya ini luar biasa nih. Ini tema malaikat seharusnya nih yang dipakai. Terus kita ada turun masih di ladang loh. Masih. Di sini ada. Gimana sahabat berjamaah dulu? Jadi pakai religi juga udah niat aja cukup gitu. Gak bisa. Zamannya boleh ikut dia, tapi pengamalan agamanya jangan sampai. As-sholatu ala waqtiha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang Islam, dia berarti tidak yakin, tidak percaya dengan Islam ini. Kira-kira kita nanti kalau tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Kita sekarang mengakui nggak Islam yang ada itu benar atau tidak? Dengan cuma kita dukung Rasulullah nanti tinggal sampaiannya ya Rasulullah, tapi kita nggak mengandalkan sunnah Rasulullah. Makanya ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagus. Saya sangat mendukung dengan adanya di sini ada pengajian, ada guru
kita punya hadap. Jadi pentingnya kita terapkan bukan hanya generasi muda, bukan hanya generasi penerus. Kita yang sudah hari ini memegang kekuasaan itu, kita terapkan itu agama, amalkan itu agama. Karena kita sebagai laki-laki ar-rijal qawwam, laki-laki adalah pemimpin, kita sebagai pemimpinnya. Inilah anak-anak kita, terutama istri. Jangan sampai istri kita ini ngajarkan yang selain daripada yang tidak sesuai dengan agama-agama kita. Pakaian terutama. Kalau di sini sudah lihat, masya rapi. Nggak tahu nanti kalau di biasa masing-masing. Jangan-jangan keluar pakai baju yang hanya sepentingan gengsi, tangannya dibuka separuh, dadanya yang ditutup dari pahanya ke atas. Itu sering saya masuk ke perusahaan itu, kalau di masjid, masya Allah, tabarakallah, insya Allah, ahli surga semuanya. Kalau di masjid, kalau di rumah, kalau pilihan mati di rumahnya dia apa? Kalau pilihan mati di tempat masjid, wallahi hati masuk surga. Jujur. Tapi kalau mati pilihan di luar rumah, luar nggak pakai kerudung, maaf. Ya, nggak apa-apa, nggak lagi. Biasanya ibu-ibu nggak suka kalau sudah saya sendiri di sini. Kalau keluar rumah nggak pakai kerudung, katanya gurah ini dan semacam-macam. Kadang-kadang pakai baju punya adiknya dipakai. Udah nggak muat, dipaksa dia dipakai. Hari ini kita punya gitu semua. Maka hari ini Bapak Ibu yang mulia, ayo kita amalkan ilmu, ikut globalisasi, ikut zaman. Lebih enak sebenarnya. Adhan sudah nggak perlu. Kalau dulu waktu orang salat tuh di tempat pintunya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dibangunin. Sekarang nggak udah ada speaker. Speaker nggak mempan pakai telepon nggak mempan karena beli. Pakai buah. Beli buah, datang Pak. Tolong masjid, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, ke masjid berjamaah. Pakai buah juga nggak mempan, pakai duit. Adanya kasih duit. Gak apa-apa pengorbanan Nabi, Pak. Bukan cuma korban ini, korban perasaan, korban gigi. Coba bayangin. Tapi ingat, kalau kita sebagai dai disanjung-sanjung oleh orang itu salah paham. Apalagi pengetahuan, kelucuan, kadang-kadang porno-porno juga dibawa ke pengajian. Itu hal ta'adda. Wallahi alam hal ta'adda. Di pengajian ini bicara bagaimana menyampaikan ilmu. Bukan cuma guyonan ketawa-ketawaan. Ketawa boleh, tabassum itu sedekah. Tabassum ila akhika wa ila wajhika akhika sedekah. Senyum di depan saudaramu itu sedekah, tapi jangan mancing orang supaya berbahak-bahak ketawaan. Itu. Paham ya? Paham kan? Tapi jangan nyengir terus. Ini sedang pengajian ya. Di sana nyengir, di sini nyengir. Dengerin. Ini semuanya manfaat. Kita nggak tahu Pak Ibu yang mulia. Sebab kita duduk hari ini panas. Pada hari ini kita oleh Allah diberikan taufik. Sebab ini kita dapat ilmu dan kita masuk surga. Nggak tahu. Jadi kalau disia-siakan, kita yang rugi. Betul kan? Belum tadi jam 6 sudah dipel lagi ngisi pengajian subuh. Belum selesai. Udah dipel, saya berangkat. Ini jam 8. Waduh, buru-buru juga. Nggak sempat sarapan. Sampai amplopnya nggak sempat dikasih dulu tadi. Coba bayangin. Ini rugi juga. Ternyata yang biasa ini santai. Merokok dulu, Masya Allah. Selamat ada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengannya, ayo kita yakini Isra dan Mi'raj itu dengan keyakinan yang benar dalam hati. Caranya gimana? Caranya kita ikut Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Banyak. Termasuk kita yang ada di sini, mungkin ada yang nggak mau. Siapa? Bahkan Rasul man siapa yang mengikutiku, yang taat kepadaku, bakal jadi masuk surga. Kita hari ini dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa baniha wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhibna min jalabibihinna. Coba bayangin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada Nabi, sampaikan wahai Nabi kepada istri-istrimu, anak-anakmu, istri-istri orang-orang
dulu rambutnya. Ada kan? Kalau di sini nggak ada, paling di hutan depan namanya. Yang merah-merah rambut, nggak apa-apa merah juga, tapi ditutup pakai kerudung. Untuk siapa nih merah-merah ini tuh? Untuk suaminya. Joget-joget kan dengan suaminya, tapi di rumahnya, jangan dipanggung-panggung. Gak apa-apa penampilan itu bagus, gak apa-apa, itu salah satu reality mengikuti zaman. Tapi kita jangan keluar dari konteks Nabi Muhammad SAW. Konteksnya itu tetap menutup aurat. Apakah wanita-wanita boleh bersahabat? Boleh, aflan, gak apa-apa. Tapi muskilah, tidak ada masalah. Tapi jangan joget-joget. Kalau duduk begini kan enak. Kalau sekarang ini beda. Kadang-kadang belum panggil. Ya Nabi. Bagaimana? Kakinya di sini, tangannya di sana. Ya Nabi yang bilang. Ini yang salah. Maka dengannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, didilah anak-anak kita di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid. Agar apa? Mereka tahu hadap kehidupannya. Banyak hari ini orang berilmu tidak beradab. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya Bapak Ibu yang mulia, ya Rasulullah, ayahsanul amal ya Rasulullah, apa amal itu yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah bukan mengatakan talabul ilm, lah, talabul ilm wajib fardhu, nuntut ilmu itu paling. Tapi jawaban Rasulullah bukan nuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Ahsanul amal, fahasibhu, perbaikilah akhlak-akhlak kalian, tampilkan akhlak-akhlak kalian dengan siapapun, lebih-lebih dengan guru, dengan orang tua. Hari ini anak-anak kita tidak ada akhlak dengan orang tua. Jujur, itu terjadi di mana-mana. Kita tua sedikit, punya usaha sedikit, kaya sedikit, orang tua jadi pembantu. Bagaimana berkah itu akan datang? Hari ini anak-anak kita sama guru-gurunya nggak ada yang duduk di depannya begini, nggak ada. Jarang sekali kita temui. Kenapa mereka? Mereka tidak tahu hadap yang sesungguhnya. Hadap yang sesungguhnya seorang murid tidak boleh menatap mata gurunya kecuali mencuri. Jadi natapnya itu nyuri-nyuri. Kalau gurunya lihat sini. Kalau hari ini enggak, beda. Santri sama gurunya matanya terdalam. Mau apa? Mau dilaporin enggak? Ini murid-murid hari ini. Bagaimana ilmunya tidak buka? Bukti ilmu itu tidak buka, diamalkan kadang hanya menjadi latihan, gunjingan, goyonan saja. Pada hari ini banyak santri-santri buat goyonan sholat, buat goyonan sholat berjamaah dan seterusnya. Bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sholatlah sebagaimana Rasulullah SAW sholat, hasil daripada Islam dengan tetap menggunakan cara Nabi Muhammad SAW. Cuma cara-cara merangsangnya pakai religi nggak jadi masalah. Seperti tadi pakai motor di masjid, pakai mobil, pakai pesawat, pakai handphone kita mobil, ayo ke sholat, ayo ke masjid, ayo ke pengajian, lalu usia. Tapi sholatnya jangan cukup lewat telepon. Titip sholat saya ya. Kadang-kadang di samping banyak Pak, cukup niat sholat itu. Begitu ditanya, biar makan cukup niat kan? Ya ada, harus makan, harus. Terus sholat cukup niat ya, karena pakai wahani, pakai iman. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ingat, masjid-masjid jangan sampai datangkan guru-guru yang niatnya cukup sholat, sholatnya cukup niat. Atau nih, kita sebagai penanggung jawab masjid didilah anak-anak itu terutama akhlak yang baik. Dengan siapapun berakhlak. Yang lebih tua menghormati yang lebih muda dengan cara akhlak yang baik. Jangan
hasil dari